Setelah sukses membudidayakan udang dengan memberdayakan tenaga kerja lokal yang dilatih secara baik, Rumah Tani Amiruddin ST membuka lahan pertanian bawang merah. Setelah panen besar bawang merah beberapa pekan yang lalu, di masa pandemi COVID-19 ini, Rumah Tani Amiruddin ST berhasil mematahkan mitos yang mengatakan lahan di Aceh Barat tidak cocok untuk pertanian bawang merah. Targetnya, komoditi bawang merah di Aceh Barat sanggup bersaing dengan Brebes sebagai penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Saat ini, Rumah Tani Amiruddin ST berencana melakukan riset untuk menemukan bibit kol, cabai, dan lain-lain yang cocok tumbuh di daerah Aceh Barat. Pemberdayaan bawang ini menjadi mitos, tapi ternyata Rumah Tani Bang Amir ini membuktikan ini sudah sama dengan Brebes sama di daerah Probolinggo, Nganjuk. Amiruddin berharap ke depan Aceh Barat menjadi daerah mandiri serta dapat menjadi food estate yang mampu mengirimkan suplai ke seluruh Aceh. Ya, kembali lagi di Puja TV dan tentunya juga masih di Saunanggro ya Pak ya. Nah, kali ini kita kembali masih dengan Bapak Amiruddin ST, Sawung Tebe ya. Dan sekarang kita ada di lokasi yang kedua, di mana ini terletak di Desa Sawang Tebe, Kecamatan Kawai 16, masih di Aceh Barat ya pastinya ya. Hari ini kita akan full ya jalan-jalan sambil menikmati dan juga berbincang dengan beliau ya. Bapak Amiruddin ST ini adalah seorang pengusaha yang sangat sukses di bidang perikanan, pertanian dan juga peternakan ya. Baik nih Pak Amiruddin, kita lanjut lagi nih. Sekarang kita sudah ada di Kawai 16 ya. Ini boleh cerita nih Pak, sepertinya aroma bawang nih. Iya. Di mana nih kita nih Pak? Ini kita coba untuk memecahkan mitos bahwa di Aceh Barat orang bilang nggak tumbuh bawang. Mitosnya seperti itu. Mitos seperti itu. Pada kenyataannya adalah Pak Amiruddin membuktikan bahwa bawang bisa hidup di Aceh Barat. Di Aceh Barat. Okay. Noted ya. Ya. Nah, ini mitos. Mitosnya. Yang selama ini kita lihat pemerintah Aceh membagi bawang merah itu hanya sebelah utara aja sama. Tidak ada pernah bantuan bibit bawang untuk Barat Selatan. Maka kita buktikan pada hari ini bahwa bawang merah bisa hidup di Aceh Barat. Nah, kalau ini sendiri sudah berapa lama sih Pak hadir di sini? Ini kita coba dari bulan 8 kemarin, kita olah tanah, kita cari Paftolan, kita ketemu dengan kawan Zulfikar, termasuk Pak Jiri yang dari IPB Bogor, S2 mereka. Kami pecahkan bagaimana kita budidaya bawang merah di Aceh Barat. Jadi bulan 8 kemarin 2020 ya Pak ya? Iya. Dan ini masih singkat sekali Pak waktunya, belum 1 tahun loh kan? Belum. Ini perdana, panen perdana ini. Perdana, tapi Anda juga bisa melihat nih rekan Puja TV, suasananya juga udah banyak sekali kan. Bawang yang memang ini sudah bisa dipanen ya Pak ya? Bisa dipanen langsung. Ya, dan juga di belakang kami sudah ada juga para pekerja harian dan juga pekerja tetap ya Pak ya. Dan ini juga diambil para pekerjanya asli dari Sawung Tebe. Sawung Tebe ya. Sawung Tebe ya. Ini asal muasal dari Bapak Amiruddin ST yang pastinya. Pak, ini kan kondisi pandemi. Kita juga nggak tahu sih sampai kapan nanti pandemi ini akan berakhir. Tapi yang kita lihat bahwasanya dikala perusahaan-perusahaan besar yang memang harus gulung tikar, tapi ternyata seorang Bapak Amiruddin ini mampu untuk membuktikan bahwasanya saya ini bisa bangkit loh. Nah, seperti apa sih tantangan dan juga rintangan jatuh bangun Bapak kembali membangkitkan perekonomian yang ada di Aceh Barat nih Pak? Maka dalam pandemi ini kita coba paling sektornya kita lihat adalah dalam ketahanan pangan. Komoditi yang kita tawarkan adalah seperti bawang merah. Itu adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kalau seandainya kita bermain di sektor jasa, perhotelan, dan pariwisata, ini agak lesu hari ini kita lihat. Karena COVID, orang luar pun nggak bisa masuk kemari. Itu kan jadi persoalan. Nah, maka kalau komoditi padi, bawang, tomat, kol, dan sebagainya, mungkin itu adalah kebutuhan real masyarakat Aceh. Itu kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsikan oleh masyarakat. Maka kalau kita main di sektor ini, saya rasa kita tidak ada persoalan dengan pandemi. Maka kita ajak masyarakat, ayo tanam bawang, ayo kita kompanyi bawang. Ini rencana bawang kita ini nggak kita jual hari ini.
Nah, ini kita lakukan untuk menjadi bibit F2. Rencana Bapak, Sawang Tebei ini menjadi komoditi bawang yang terbesar setelah Brebes. Ini menjadi Brebes kedua kita lakukan. Amin, amin. Semoga sukses ya pastinya. Pak, untuk lokasi secara keseluruhan luasnya ada berapa nih Pak? Kalau luas lahan percondohan yang kita lakukan lebih kurang sekitar 2 hektar. Sedangkan 1 hektar ini dalam minggu depan kita coba tanam terus. Baik, ini mohon maaf Pak Amiruddin, itu kan juga ada masih lahan yang belum digarap ya? Iya. Ini dalam proses BRA atau memang dia proses akan ditanam kembali dan ini lagi proses media tanah. Oke. Nah, ini kita lakukan media tanah, kita berikan pemupukan dasar, pupuk kandang, dan semua paret-paret yang udah pengalaman kayak gini agak dangkal, kita coba dalamin lagi paret supaya di saat waktu hujan kita nggak banjir. Maka kita lakukan terus media tanah sesuai keinginan kita bagaimana SOP kita ini betul-betul berjalan. Ya. Nah, ini. Rencana nanti ke depan juga akan ditanami bawang atau mau coba beralih dengan kol mungkin? Ya. Tomat. Ya. Nah, ini kita juga memecahkan mitos lagi bahwa kol harus dataran tinggi. Yang hari ini dibilang. Misalnya harus daerah dingin, kayak Brastagi dan sebagainya. Nah, ini coba kita pecahkan satu lagi. Bunga kol dan kol. Dan hari ini sudah kita bicarakan dengan teknisi kita, coba cari bibit kol yang dataran rendah. Karena didukung oleh teknologi yang hari ini IPB Bogor, mereka sudah menciptakan yang namanya bibit kol daratan rendah. Nah, kita coba di Aceh Barat. Baik. Kalau seandainya ini berhasil di Aceh Barat kita tanam, baru kita ajak warga KW16 khususnya umumnya Aceh Barat, ada nanti terintegritas antara satu kecamatan dengan kecamatan lain. Misal kecamatan ini tanam bawang, kecamatan lain kita tanam kol, kecamatan lain kita tanam tomat, kecamatan lain cabai. Kita buat terintegritas sesuai dengan kebutuhan pasar. Jangan sampai kita suruh masyarakat, artinya ini tanam bawang semua. Kemana hasil bawang yang kita bawa nanti, kemana harus kita bawa. Artinya terintegritas kebutuhan. Nanti Aceh kita lihat, kita survei. Ban Aceh butuh berapa bawang, butuh berapa cabai, butuh berapa kol. Nah, ini kita survei nanti. Oke. Baik, di rekan Puja TV, kalau kita lihat suasananya juga udah sangat syahdu sekali dia. Udaranya juga dingin nih Pak. Kembali lagi tadi ke mitos Pak, saya masih penasaran mengapa di Aceh Barat yang katanya mitos ini nggak bisa ditumbuhi ditanam bawang begitu. Apakah ini juga ada pengaruh dengan kondisi tekstur tanah, udara, cuaca dan segala macam Pak? Ini udah kita coba bahwa tanah kita udah kita lab, udah kita ukur pH, kita bekerja sama dengan SMK Pertanian di Parangsekabu kemarin. Bahwa kita turunkan tim lab tanah kemarin. Untuk riset? Riset. Bagaimana struktur tanah kita. Ternyata sesuai. Bagaimana keinginan bawang. Hasil tesnya. Termasuk pH-nya, semua kita bawa ke lab. Jadi mudah-mudahan mitos itu terpatahkan ya Pak ya? Bisa terpatahkan. Bisa terpatahkan dan pada akhirnya para warga Melabuh, khususnya Aceh Barat ini ya, khususnya juga dari desa Sawang Tebei, juga sudah bisa menanam bawang di tempat yang lain, begitu ya Pak ya? Baik, ini makin seru sekali, tapi kami akan segera kembali, tetap jangan kemana-mana, hanya di Sawananggro. Ya, saya rasa ini merupakan sebuah jebolan baru ya, atau inovasi baru, karena untuk wilayah kita di Aceh Barat ini ada beberapa asumsi yang mengatakan bahwasannya untuk tanaman bawang sendiri itu susah dikembangbiakkan atau dibudidayakan. Namun hari ini kita telah coba cari cara atau memodifikasi mulai dari lingkungan sampai dengan media, dengan harapan bahwasannya bawang ini memang bisa terus dikembangkan dari 10 ton menuju 15 sampai dengan 20 ton per hektarnya. Saya sangat bersyukur hari ini ya, karena di bawah bimbingan Rumah Tani Amiruddin SD, yaitu vendornya sendiri itu adalah Bapak Amiruddin SD. Hari ini beliau telah memberikan sebuah pelayanan baru, di mana pelayanan-pelayanan tersebut berdampak kepada warga sendiri. Jadi artinya di sini kehadiran Rumah Tani Amiruddin SD memberikan sebuah peluang baru bagi masyarakat tani khususnya, agar nanti ke depan mereka tidak hanya terfokus pada satu komoditi, sehingga kita bisa membudidayakan berbagai macam komoditi lainnya. Jadi
Jadi Pak Amiruddin, ini kan Anda juga disibukkan dengan tadi yang di tambak udang, kemudian sekarang di bawang, dan nanti juga akan ada lokasi ketiga ya Pak ya. Bagaimana Anda bisa mengatur waktu, membagi waktu dari sana kemari? Ini kan jauh juga nih Pak jaraknya nih. Nah, kita hari ini kan kita punya tim yang namanya punya direktur operasional masing-masing yang kita lakukan. Kalau bawang kita punya Pak Jul sebagai direktur operasional. Nah, kalau ditambah ada direktur operasional juga. Nah, kalau di John Deere ada direktur operasional juga. Jadi Anda tugasnya hanya memantau saja. Nah, tugas Bapak cuma memantau aja apa ada kendala, kita mapping di Gedung Putih itu. Keren. Ah. Gedung Putih sebutannya. Iya. Gedung Putih ini apa sih kalau boleh tahu Pak? Gedung Putih kita terintegrasi dengan gedung Washington Amerika Serikat itu. Maka sengaja kita set dari konsultan dari Bandung coba buat semi Gedung Putih. Semi Gedung Putih ini adalah juga tempat kediaman dari Pak Amiruddin, begitu? Betul. Wow, ini saya penasaran, saya belum pernah ke sana nih ya. Oke, nanti ikuti saja pokoknya bagaimana perjalanan kita dari awal sampai nanti akhir, dan seperti apa Gedung Putih disebutkan oleh Bapak Amiruddin ini. Pak Amiruddin, tadi juga udah kita ngomongin soal pekerja harian, tadi juga kita sempat nanya ya Pak ya, berapa sih penghasilan yang mereka dapatkan untuk perharinya? Bapak juga menjawab bahwasanya ini penghasilannya di atas rata-rata ya Pak ya. 100.000 bahkan juga bisa lebih, insya Allah begitu. Nah, untuk dampak pandeminya sendiri ini berpengaruh nggak sih sama para pekerja ini? Ya, memang karena sangat pengaruh, maka kita buatlah komoditi kayak bawang. Minimal bisa kita rekrut masyarakat kampung yang nggak ada kegiatan, kita lakukan dengan adanya ada kegiatan. Ada kegiatan jadinya. Oke. Karena juga kita melihat banyak yang di PHK. Iya. Jadi dengan adanya lahan seperti ini bisa digarap kembali. Bisa digarap kembali. Oke, Pak ngobrol, ini untuk 1 meternya saja bisa menghasilkan berapa kilogram nih Pak? Tadi udah dites sama tim teknisi kita, dalam per meter ini bisa hasil 5,5 kilogram. 5,5 kilogram. Oke, baik. Akhirnya pada hasil panen ini dikemanakan? Dibagikan ke masyarakat, dijual atau dikirim ke luar daerah Pak? Ini rencana panen perdana ini kita coba membuat F2 bibit untuk kita kembangkan di Desa Sawang Tebay dulu. Jadi kita berikan kepada petani Sawang Tebay, kita berikan bibit dalam 2 rantai. Termasuk dengan bajak kita lakukan, bibit kita kasih, hasil panen untuk mereka, tapi mereka akan mengembalikan bibit kita. Sistemnya bagi hasil. Bagi hasil. Enggak, bukan bagi hasil, bahkan hasil keuntungan mereka yang ngambil. Murni untuk mereka. Tapi bibit kita kasih misalnya 200 kg, itu dikembalikan lagi. Nanti kita bisa memberdayakan teman-teman lain kita, kaum-kaum milenial yang mau, yang nggak ada kegiatan, yang duduk di warung kopi di Melabu, kita ajak. Nanti kita sewa tanah, misal tanah masyarakat Sawang Tebay ini ada 10 peta. Kita kasih 2 peta, kan masih ada 8 peta lagi yang nggak digarap. Yang kita ajak kaum milenial yang ada di Melabu, ayo yang mau berbudidaya bawang merah. Bawang merah. Apa sih membedakan bawang merah yang Bapak tanam ini dengan bawang merah yang ada di pasaran? Mungkin dari harganya, dari rasanya, aromanya, dan segala macam Pak. Kalau bawang merah itu hampirnya sama rasanya. Tapi bedanya yang di sini, yang kita tanam ini dengan yang di Brebes. Kalau Brebes hasilnya 8 sampai 12. Tapi kalau kita di sini bisa tumbuh 8 sampai 23. 23. Satu umbian. Satu umbian. Nah. Jadi sekali tarikan nih rekan Puja TV ya, sekali tarikan kalau biasanya normanya hanya mendapatkan 8 sampai 12. Sampai 12. Kalau punya Bapak Amiruddin ini bisa sampai 23. 23 butir bawang. Oke, baik. Kalau dari aromanya sendiri dan juga rasa sama. Sama. Ini jenis apa sih Pak bawangnya? Ini jenis ngajuk. Ngajuk. Memang nama bawang, varietas bawang. Oke, jadi rekan juga kalau ke pasar nanti tinggal cari aja bawang merah ngajuk. Ngajuk. Gitu ya. Sudah pasti dijamin rasanya juga. Iya. Keren. Nah, oke, nah baik, kita juga udah ngelihat nih. Tadi juga ada yang sudah ditimbang ya Pak ya. Ada yang lagi sedang dipanen oleh para pekerja harian juga tetap. Di depan saya nih saya pengen coba ya, narik. Yang mana nih Pak kalau boleh saya tarik Pak? Ya ini. Kayak gini ya Pak ya. Saya tes nih, saya cuma pengen membuktikan apakah yang dikatakan oleh Bapak Amiruddin ini benar adanya. Tentang satu umbian ini bisa sampai 23 butir bawang merah ya. Saya coba. Boleh nanti rekan Puja silahkan melihat secara dekat dan saya akan zoom. Oke, ini Pak ya. Nah ini punya dia semua nih. Nah oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. Pas. Serius nih ya, serius. Saya nggak bohong. Ya, ini hasil nyata kita lihat. Hasilnya nyata kita lihat, bahwasanya juga cukup menjanjikan sekali kalau untuk yang ingin menjadi pengusaha bawang merah yang pastinya ya. Yeay, saya panen nih. Saya kayak lagi berasa kuliah 6 SKS nih Pak. Iya. Ya, karena saya juga teknik pertanian nih. Jadi hal yang seperti ini tidak asing lagi untuk anak-anak pertanian dan juga kaum milenial muda yang ada di Aceh, khususnya juga untuk di Aceh Barat nih Pak ya. Oke Pak, dari semua perjuangan yang sudah Bapak raih lah seperti ini, apa sih dukungan dari keluarga? Apakah juga Bapak mendapatkan dukungan dari pemerintah? Mungkin seperti memberikan modal ataupun memberikan ya sumbangsih lah bagi dari pemerintah Aceh Barat. Ya, kita hari ini yang pertama kan dukungan keluarga dulu. Keluarga saya sangat mendukung apa yang saya lakukan. Artinya bagaimana hidup kita bisa menerangi orang lain. Ini hidup kita harus bisa memberikan penerangan bagi masyarakat yang lainnya. Ya. Sedangkan untuk pemerintah cuma ada dukungannya dari PPL kecamatan sangat mensupport kita. Bahkan alat-alat yang pemecah tanah yang belum kita miliki ini diberikan oleh dinas untuk kita pakai terus. Mereka sangat mensupport program Pak Amiruddin dengan keberadaan Rumah Tani Amiruddin. Ya, Rumah Tani Amiruddin ST. Iya, ST. Baik. Sedangkan yang lain, dorongan yang lain adalah dari akademisi, dari Fakultas UTU. Karena pernah kita panggil ahli-ahli semua, kita pecahkan bagaimana kita pecahkan Aceh Barat, bagaimana harus mandiri. Dari pemikiran-pemikiran mereka, kita coba duduk diskusi, tiap malam kami diskusi. Apa komoditi apa yang harus kita lakukan di Aceh Barat. Salah satu padi, bawang, peternakan itu memang ide kita sendiri. Kalau Paname ide kita sendiri, tapi Fakultas itu juga mendorong juga Pak Amir bagaimana budidaya itu harus lebih banyak lagi kita ajarin masyarakat di Aceh Barat. Oke. Nah, peluang apa sih yang bisa kita lihat Pak untuk kedepannya, kembali lagi sih ke kaum milenial nih Pak, yang paling mereka terkena sekali imbas dari pandemi ini, yang mungkin juga sempat bekerja di perusahaan swasta, memang harus di PHK gitu kan. Tapi yang paradigma mereka ini harus kita rubah. Yang katanya petani ini penghasilannya rendah, petani ini yang dianggap kaum yang ya begitulah sepertinya ya. Mohon maaf ya. Nah, bagaimana mungkin ada saran khusus dari Pak Amiruddin terhadap ya paradigma yang seperti itulah Pak? Kadang-kadang Pak Amir sering juga berdiskusi dengan adik-adik yang kaum milenial, bahkan ada juga ALC kemarin yang dilakukan di Aceh Barat. Salah satu pemateri Pak Amir, teman-teman lain, artinya bahwa kita memberikan peluang-peluang kerja sama kaum milenial. Tapi terserah sama dia mau ikut atau tidak. Tapi ada sebagian kaum milenial sudah ikut Pak Amiruddin, cuma sebagian. Artinya saya bilang, kalau nggak ada tanah kita sediakan, nggak ada bibit kita sediakan. Yang penting mau bekerja dulu. Mau aja, oke. Karena alasan mereka hari ini nggak ada modal. Terus itu yang dibicarakan nggak ada modal. Saya bilang dalam berbisnis hari ini bagaimana harus ada keberanian dulu. Tanpa ada keberanian nggak mungkin jadi usaha itu nggak mungkin terjadi. Walaupun dia banyak duit, kalau dia nggak berani nggak mungkin terjadi. Inilah yang kita dorong terus, mindset. Nggak ada modal nggak bisa usaha, nggak ada modal nggak bisa. Itu yang kita dorong terus pada kaum milenial di Aceh Barat. Selalu saja yang kita dengar adalah coba aja ada modal, saya bisa buka usaha. Nah sebenarnya stigma seperti itu udah salah ya Pak ya. Mitos juga itu. Mitos juga. Kita patahkan semua mitos yang ada di sini ya. Oke, Pak Amir juga ini mendapatkan banyak sekali penghargaan ya Pak ya. Kita akan cek dan recheck untuk menghargai sendiri nanti ya, sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Saunanggro bersama Bapak Amiruddin ST.
kami Aceh Barat sangat bersyukur, terharu telah ada Rumah Tani Pak Amiruddin ST karena telah membimbing kami dari awal pembibitan sampai penanaman sampai sekarang ini. Kami sangat berterima kasih karena dari dulu belum pernah kami rasa seperti ini. Di Kedai Tanjung ini sekitar 10 hektar lebih lah. Setelah ini yang setelah ada dibantu sama Pak Amir sudah memberikan membelikan alat teknologi, mobil canggih, teknologi yang superhero. Rumah Tani Amiruddin ST memperkenalkan teknologi pembajakan sawah dengan menggunakan mesin Jounder Super Rotary Hero. Mesin tersebut akan membantu pembajakan sawah lebih cepat. Melihat luasnya hektar sawah terbentang di Aceh Barat, ke depan Amiruddin menginginkan penambahan mesin Jounder Super Rotary Hero. Dirinya juga mengajak pemerintah agar lebih peka melihat kebutuhan petani di Aceh Barat. Selain itu, Amiruddin membuat gerakan tanam padi 3 kali dalam 1 tahun dengan target panen 10 ton per hektar. TV Aceh dimanapun sekarang berada, kita memang berpindah-pindah lokasi dan kali ini ya kita sudah berhujan-hujan ria ya Pak ya. Masih di Kecamatan Kawai 16 di Desa Pasi Jempa ya, dan ini juga di belakang saya adalah lokasi persawahan, area persawahan yang ini juga pemiliknya adalah Bapak Amiruddin ST. Ya. Oke, Pak, itu mesin apa sih? Saya tadi gagal fokus sama mesin Jounder Rotary Super Rotary Hero, Super Rotary Hero. Oke, Super Rotary Hero. Kegunaan apa sih, Pak? Ini kegunaannya ada kedua kegunaan, hampir 3 kegunaan. Aha. Yang pertama ada rotari baja, yang kedua yang namanya rotari untuk memasakkan sawah. Untuk memasakkan sawah. Nah, kenapa hujan-hujan? Karena juga karena memang dengan kondisi cuaca seperti ini lebih memudahkan kerja mesin Jounder Super Rotary Hero ini ya Pak ya. Ya. Jadi dari struktur tanahnya sendiri sudah lembek begitu, lembek begitu. Ada berapa sih kepunyaan punya Bapak pribadi kah atau ini sumbangan dari pemerintah bagaimana Pak? Ini punya pribadi, sengaja kita datangkan dari luar untuk memperkenalkan bagaimana cara teknologi tanam padi dengan efisiensi waktu yang lebih mangkas gitu ya. Mangkas waktu. Mangkas waktu. Cuma ada 1 unit atau lebih Pak? Baru 1 unit kita pesan. Mungkin ke depan kita coba pesan lagi. Bagaimana kebutuhan sawah di Aceh Barat ada 10.107 hektar. Seharusnya kalau pemerintah jeli dan melihat untuk memperdayakan ekonomi masyarakat, petani yang umumnya, ini butuh 157 Jounder Super Rotary Hero di Aceh Barat. Iya, ini untuk lokasi area persawahan ada berapa Pak luasnya? Kalau di daerah Pasi Jempa dan Menasa Rambut lebih kurang ada 500 hektar. 500 hektar, tapi ini juga baru tersedia 1 unit Pak ya? Baru sedia 1 unit. Jadi bayangin saja nih rakan Puja TV, di mana kalau unitnya bisa bertambah juga lebih memudahkan lagi. Dan lebih cepat pekerjaan selesai ya Pak ya? Iya, betul. Oke Pak, ini sudah berapa kali panen nih Pak? Ini baru 2 kali panen nih. 2 kali panen dalam 1 tahun ini. Dalam 1 tahun ini. Ya. Dingin nggak sih Pak? Ini kita menggenjotkan bagaimana dalam setahun kita buatkan gerakan tanam padi setahun 3 kali. Setahun 3 kali. Oke, target baik. Panen 10 ton per hektar. Nah, sumber airnya sendiri dari mana nih Pak? Irigasi? Dari irigasi kah? Ini masih tanda hujan. Tapi kita upayakan dengan teknologi ke depan lagi. Baik. Kompanisasi di tambah udang parame pakai sibel, bisa yang 10 inci itu bisa melebihi kapasitas. Ya, baik. Ini memang seru sekali sih perjalanan saya di hari ini bersama juga kru dari Puja TV, di mana kami juga sempat panas-panasan tadi di awal ya di tambak udang, kemudian juga diselimuti dengan cuaca yang sejuk, angin yang segar juga di desa Sawang Tebe tadi ya Pak ya, di kebun apa ya? Kebun bawang merah.
Hari ini lagi musim hujan juga nih, agak-agak susah ya. Tapi nanti nggak apa-apa nih ya pemirsa dan juga rekan Puja TV Aceh dimanapun Anda berada. Pokoknya ikutin terus perjalanan kami dari awal sampai nanti akhir, sampai nanti berada di Gedung Putih. Gedung Putih. Punya Bapak Amiruddin ST. Kita akan juga melihat dan akan berbincang seperti apa penghargaan. Saya pengen lihat nanti ada berapa banyak dan juga kilas balik dari penerimaan dari penghargaan tersebut untuk Bapak Amiruddin dan dari siapa begitu Pak ya. Pak, ini terima kasih untuk di lokasi yang ketiga Pak ya. Kita next cabut ke lokasi yang selanjutnya Pak ya. Ya, jangan kemana-mana, ikutin terus ya. Alat canggih yang sekarang ini punya Pak Amiruddin ST, kami cukup terbantu dengan teknologi yang sekarang ini. Biasanya kami dalam membajak tanah ini bisa makan waktu sampai 2 bulan ataupun 1 bulan. Ini cuma dengan 15 hari atau 1 minggu bisa tercover semuanya. Kami untuk penanaman padi mungkin dalam setahun bisa 2 kali, dengan ada alat ini bisa sampai 3 kali dalam setahun. Kalau pupuk untuk sementara ini kita ada digratiskan sama Pak Amiruddin, cuma pupuk organik yang kita buat sendiri, implementasi dengan masyarakat desa Nusa Lembut, Selimpa, tim. Ada 3 perkampungan, jadi lebih kurang ada 60 ton. Jadi pengembangan pupuk organik ini sangat membantu masyarakat, karena masyarakat sini kan ekonominya agak menurun karena pandemi ini. Di kerja lain untuk masyarakat di sini nggak ada sumber ekonominya, cuma yang berharap dari sawah. Kita harap ini bisa terus berlanjut. Jadi mudah-mudahan petani kita di Nusa Lembut ini bisa menerima manfaat dari rumah tani Amiruddin ST.